Ada begitu banyak hal yang kita temui di sekitar kita, kita perhatikan di lingkungan kita, bagaimana orang-orang berusaha untuk membangun chemistry, bagaimana orang-orang berusaha untuk membangun sebuah kepercayaan, bagaimana orang-orang berusaha untuk meningkatkan kredibilitasnya di dalam kehidupan mereka dengan melakukan hal-hal yang baik, dengan memberikan eh, atau melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mungkin kita tidak mengerti tujuannya, cuma untuk eh, mungkin untuk mengejar sesuatu hal, ya. Apalagi kita tahu sekarang ini bagi saudara-saudara kita itu memang bulan untuk berbuat baik, kata mereka. Ini bulan berbuat baik, bulan untuk melakukan atau membuat pahala, ya. Jadi pagi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan sebuah misi, sebuah tugas dalam dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita untuk melihat. Saya memberikan tema pada pagi hari ini, tema yang saya tuliskan begini: perbuatan baik membawa kepada hidup yang kekal. Jadi ada judul ini atau tema ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, perbuatan baik membawa kepada hidup yang kekal? Pertanyaan seperti itu. Nah, kita lihat dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-16. Matius pasal 19 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini: ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita melihat di sini, saudara, bagaimana judul perumpamaan ini atau judul perikop di ayat ini adalah orang muda yang kaya. Tapi kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain, di kitab yang lain, saudara, kata seorang di sini, ya, kata seorang di sini di dalam kitab Injil Lukas itu dipakai kata pemimpin. Ada seorang pemimpin. Saya coba cari pengertian dari pemimpin ini, ternyata di situ dipakai kata a certain ruler, yang artinya penguasa tertentu. Entahkah ini penguasa dari kota tersebut, atau mungkin seorang yang ditugaskan untuk menjaga rumah Allah, dan dia yang menguasai keadaan atau mengatur semua keadaan-keadaan di rumah Allah tersebut. Tidak disebutkan secara rinci. Tetapi di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan gambaran orang ini adalah orang yang kaya, orang yang punya harta yang banyak, harta yang berlimpah. Dan tentunya dia juga memiliki pemahaman atau pengertian tentang bagaimana dia harus mengelola semua itu. Dan bukan hanya itu saja, tapi dia juga tentu memiliki pemahaman bagaimana dia harus memanfaatkan setiap keadaan-keadaan yang dialaminya untuk dia bisa berdampak bagi orang lain, untuk dia bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Dan tentunya kalau kita melihat di dalam kitab Injil Lukas, sebagai seorang pemimpin, dia tentunya paham betul arti atau aturan-aturan dari sebuah eh, tata laksana dalam sebuah penata layanan di rumah ibadah. Nah, tentu sebagai seorang pemimpin, seorang yang memiliki kemampuan, memiliki kapasitas, dikatakan dia seorang yang dapat melakukan semua aturan-aturan itu dengan baik. Ya. Nah, makanya ketika dia merasa bahwa dia sudah memiliki keadaan yang mumpuni, keadaan yang dia rasa bahwa dia sudah lakukan itu dengan benar, dengan tidak bercacat celah, dengan tidak kurang sesuatu apapun, maka dia datang kepada Yesus dan dia bertanya, dia katakan begini, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi dia merasakan bahwa semua perbuatan yang dia lakukan, tindakan-tindakan yang dia kerjakan, itu sepertinya hanya memberikan atau menimbulkan sebuah kekosongan di dalam dirinya
yang membuat dia bertanya-tanya, apakah semua atau segala sesuatu yang saya lakukan, segala sesuatu yang saya kerjakan, itu akan memberikan saya sebuah kehidupan yang kekal. Begitu. Sehingga dia harus datang kepada Yesus dan dia bertanya, apakah semua perbuatan-perbuatan baik yang saya lakukan ini akan berdampak buat saya dan memberikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal di setelah kematian nanti. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17, Yesus berkata begini, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi kalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan ayat yang ke-18 dan 19, saudara. Ayat yang ke-18 dan 19, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melihat di sini, saudara, teori manusia menyatakan atau teori manusia mengungkapkan bahwa ketika seseorang rajin melakukan perbuatan baik, rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan orang, rajin melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain, maka upah atau pahala dari perbuatan baik yang mereka lakukan itu adalah mereka dapat memperoleh hidup yang kekal setelah kematian. Itu teori manusia, bahwa kalau pengen hidup kekal, rajin-rajinlah berbuat baik. Tetapi ini berbanding terbalik dengan apa yang Yesus katakan. Di ayat 18 dan 19 tadi, Yesus berbicara tentang hukum yang utama dalam kehidupan manusia, yaitu berbicara mengenai hubungan dengan sesama. Nah, Yesus katakan bahwa untuk memperoleh kehidupan yang kekal, maka dan melakukan segala perintah Tuhan. Dan memang salah satu di dalamnya tentunya adalah berbuat baik, saudara. Karena apa? Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi justru ketika kita diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Supaya apa? Orang lain dapat melihat dampak dari keselamatan yang telah kita terima itu dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Bukan karena kita mengejar bahwa dengan berbuat baik kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tidak. Tetapi karena justru kita telah menerima janji keselamatan itu, janji kehidupan yang kekal itu, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai bukti tindakan dari keselamatan yang sudah kita terima itu. Nah, saudara, di ayat yang 18 dan 19, Yesus berbicara tentang hukum yang utama, yaitu tentang hubungan dengan sesama. Dan kenapa Yesus tidak menyampaikan tentang hukum yang terutama kepada orang ini? Karena Yesus melihat bahwa, pertama, dia seorang figur pemimpin yang tentunya dia tahu bagaimana berhubungan dengan Allah. Dalam kehidupan kerohaniannya dengan Tuhan, tentu dia memiliki hubungan yang baik. Terlihat dari sikapnya, terlihat dari tata bicaranya, terlihat dari gayanya. Dan Yesus melihat bahwa tentu kerohaniannya ini baik. Makanya Yesus menyinggung tentang hubungannya dengan sesama ketika dia berbicara mengenai tentang hukum-hukum yang utama dari hukum Taurat. Tetapi itu pun kalau kita melihat di ayat yang ke-20, orang muda itu katakan apa? Orang ini katakan semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Dia katakan semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa kehidupan orang yang berhadapan dengan Yesus saat ini, dia tahu bahwa dia merasakan semua yang disampaikan Yesus, semua yang dipaparkan Yesus tentang aturan-aturan yang terdapat dalam firman Tuhan, tentang ketetapan-ketetapan, tentang
boleh dan tidak bolehnya yang dituliskan dalam firman Allah, dia katakan itu sudah kulakukan, itu semua sudah kuturuti. Dan dia merasa bahwa semua yang dia lakukan dalam hidupnya itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan dia merasakan bahwa kerohaniannya, hidup rohaninya itu memiliki jaminan bahwa dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Tetapi ternyata semua itu, walaupun semua itu sudah dituruti, dia merasa bahwa ada yang masih kurang dalam dirinya. Sehingga dia katakan, apalagi yang masih kurang? Perhatikan ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus katakan, kalau engkau hendak sempurna. Di ayat yang lain dikatakan, hanya satu kekuranganmu. Dan kekurangan itulah, ketika kekurangan ini dipenuhi, dijadikan sebagai nilai tambah, maka kekurangan inilah yang akan menyempurnakan kehidupan orang tersebut. Kalau engkau memang ingin sempurna, artinya bahwa tidak meninggalkan cacat dalam melakukan semua perintah Allah, maka cuma satu yang kurang, yang belum engkau lakukan dalam kehidupanmu. Cuma satu yang tersisa, yang masih belum bisa engkau perbuat dalam kehidupanmu. Cuma satu yang belum bisa kau lakukan untuk menutupi semua kekuranganmu, semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam dirimu mengenai bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dan semua itu cuma ada dalam satu hal yang belum bisa dilakukan. Saudara, ini satu tantangan yang diberikan Yesus kepada orang tersebut ketika melihat bahwa orang ini merasa semua yang dia lakukan itu sudah benar. Semua yang dia kerjakan itu sudah baik. Semua yang dia perbuat itu tidak menimbulkan satu kesalahan atau satu cacat. Nah, di sini kita melihat bahwa tipe orang ini sebenarnya adalah orang yang mencari pembenaran. Mencari pembenaran untuk sebuah kebenaran. Dan dia datang kepada Yesus untuk mencari pembenaran tersebut. Tetapi kita melihat bahwa Yesus tidak menyanjung perbuatannya. Yesus tidak memuji perbuatannya. Yesus tidak salut, tidak bangga dengan apa yang dia lakukan. Tetapi justru Yesus memberikan sebuah tantangan kepadanya. Dan Yesus katakan, pergi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin. Lalu ikutlah aku. Saudara, saya mencatat ada beberapa hal yang saya dapatkan dari ayat-ayat ini mengenai pernyataan Yesus bahwa kalau engkau hendak sempurna. Jadi untuk mengejar kesempurnaan tersebut, untuk mendapatkan kesempurnaan seperti yang Yesus inginkan, seperti yang Yesus kehendaki, saya mencatat ada 3 hal yang harus bisa kita lakukan, yang merupakan sebuah tantangan dalam diri kita, yang bisa memfokuskan diri kita, mengarahkan diri kita untuk bukan saja menerima kehidupan yang kekal itu, tapi juga memberikan jaminan bahwa kehidupan kita tentu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, kita melihat di pasal yang ke-6 dari Injil Matius, ayat 19 sampai dengan 21. Yang pertama dikatakan begini. Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya,
Dan pencuri tidak membongkar serta di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang pertama, yang harus berani untuk kita lakukan sebagai tantangan yang diberikan Tuhan, yang pertama adalah berani untuk melepaskan diri dari dunia dan kebendaan. Saudara, tentu setiap orang pengen kaya. Setiap orang pengen punya uang. Setiap orang pengen punya harta kekayaan. Setidaknya cukuplah untuk menghidupi anak cucu, begitu, atau 1-2 generasi bisa terpelihara. Tetapi Alkitab memberikan pernyataan bahwa jangan kumpulkan harta di bumi yang sifatnya itu cuma sementara, kata firman Tuhan. Nah, memang tadi saya katakan kita butuh uang, kita butuh fasilitas, kita butuh semua yang diperlukan selama kita hidup di dalam dunia ini. Dan itu tidak menutup kemungkinan semua orang membutuhkannya. Tetapi yang Alkitab mau, yang firman Tuhan mau, yang Tuhan mau adalah ketika kita memiliki semua itu, jangan sampai hati kita melekat kepadanya. Jangan sampai hati kita terikat kepada harta benda kekayaan yang kita punya. Jangan sampai fokus kita, pikiran kita, hati kita, perhatian kita, hidup kita bergantung sepenuhnya kepada apa yang kita miliki. Makanya yang pertama yang harus berani kita lakukan adalah berani untuk melepaskan diri dari dunia dan kebendaan yang kita punya. Kenapa, saudara? Karena yang kita miliki, semua harta kekayaan, fasilitas yang kita terima, yang kita miliki, kita mesti sadari bahwa itu cuma pemberian dan itu cuma titipan. Dan bahkan dalam semua yang kita miliki ini, saya selalu berpegang dengan perkataan istri saya. Dia katakan begini, semua yang kita terima, berkat yang kita terima, di dalamnya itu ada milik orang lain. Ada hak orang lain yang kita juga harus beri kepada mereka. Dan saya katakan memang itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa ini mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang serakah. Ini mengajar kita untuk tidak menjadi orang yang jumawa, tidak menjadi orang yang egois, yang menginginkan ketika kita menerima sesuatu, ini milik saya, ini hak saya, ini kepunyaan saya, ini hasil jerih-lelah saya, ini hasil usaha saya yang saya kerjakan mati-matian, maka saya harus manfaatkan ini, saya harus gunakan ini untuk kebutuhan saya, untuk keperluan saya. Tidak, saudara. Memang ketika itu diberikan kepada kita, itu hak kita untuk mengelolanya. Tetapi bahwa kita harus ingat, di dalam semua berkat yang kita terima, itu juga ada hak orang lain yang harus kita perhatikan, yang harus kita berikan kepada mereka. Tidak semua yang kita terima itu adalah utuh milik kita, tapi juga ada milik orang lain yang harus kita beri kepada mereka sebagai hak mereka. Dan juga ingat bahwa bukan hanya milik orang lain, bahwa di dalam berkat yang kita terima itu juga ada miliknya Tuhan, ada haknya Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berani untuk melepaskan diri dari dunia dan kebendaan, agar itu tidak mengikat hidup kita, tidak mengikat hati kita, tidak mengikat pikiran kita, dan tidak mengikat fokus kita. Sebab dikatakan apa? Ada ayat yang berkata, di mana hartamu berada, ayat yang ke-1 tadi, di situ juga hatimu berada. Saudara. Nah, kebanyakan orang-orang kaya, orang-orang punya banyak duit, orang-orang yang punya banyak uang di bank, begitu kan, ketika dengar mungkin seperti beberapa tahun yang lalu bank mengalami likuidasi, wah mereka mulai bingung untuk atur bagaimana ini uang supaya tidak mengalami hal seperti itu, gitu. Jadi kita melihat di sini bahwa seringkali kebendaan atau materi ini mengganggu pikiran kita, mengganggu fokus kita. Dan justru itulah kita dituntut untuk berani melepaskan diri kita dari hal ini. Yang kedua, saudara, hal yang kedua kita melihat dalam Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-38.
Lukas 6 ayat yang ke-38 katakan begini. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hal yang kedua, yang ditantang Tuhan, yang diberikan tantangan kepada kita oleh Tuhan, untuk supaya kita bisa menjadi sempurna dan menutupi kekurangan kita adalah belajar untuk memberi kepada orang lain. Ayat ini mengatakan, berilah, maka kamu akan diberi. Saudara, ketika kita dituntut untuk belajar memberi kepada orang lain, seharusnya tantangan ini bukan berarti bahwa ketika kita memberi kepada orang lain, kita menuntut sesuatu dari mereka. Kita menuntut feedbacknya, kita menuntut timbal baliknya. Kalau saya berikan ini sama orang itu, apa yang saya dapat nanti? Kalau saya bantu dia, nanti saya dapat apa? Kalau saya tolong dia, nanti pasti saya akan ditolong juga. Nah, ini pemikiran-pemikiran yang seringkali muncul ketika kita hendak melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan suruh dalam kehidupan kita untuk melakukannya, untuk menolong mereka, untuk meringankan orang, beban orang tersebut. Tetapi kadang logika kita, hati kita, seringkali berkata, timbal baliknya apa buat saya? Feedbacknya apa buat saya? Yang saya dapat apa nanti? Memang ayat ini mengatakan, berilah dan kamu akan diberi. Artinya bahwa apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Tetapi, saudara, yang harus kita perhatikan, bukan itu yang kita harapkan. Memang, semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Semua pasti ingin menerima berkat. Tetapi, bagaimana kita bisa mengelola berkat itu dan menjadikan berkat itu juga berguna, bukan cuma buat kita, tapi juga buat orang lain. Kalau kita mengacu kepada ayat 38 dari Lukas ayat pasal yang ke-6 ini, saudara, di situ kita diajar bahwa semua yang kita berikan, semua yang kita curahkan dalam hidup kita, dikatakan itu semua akan kembali kepada kita. Dan memang ada yang mengatakan semua perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain tentu akan kembali kepada kita. Memang betul, hukum tabur tuai itu ada. Tetapi, saudara, yang seharusnya kita bisa lakukan adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, jangan menuntut untuk supaya kita juga menerima perbuatan baik dari orang lain lagi. Kalau kita melakukan sebuah perbuatan baik untuk orang lain, saudara, yang seharusnya bisa kita lakukan adalah kita jangan mengingat bahwa kita pernah melakukan sesuatu hal yang menolong orang lain atau membantu orang lain. Jangan ingat-ingat itu. Biar Tuhan sendiri yang nanti akan membalasnya buat kita. Nah, jadi yang kedua ini, kita belajar untuk memberi kepada orang lain tanpa kita harus mengharapkan sesuatu sebagai balasannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, atau yang terakhir, yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi sempurna seperti yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita memfokuskan diri kepada perkara-perkara rohani. Dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua, dikatakan begini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita lompat ayat yang ke-23, katakan begini, ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan
untuk manusia. Hal yang ketiga atau hal yang terakhir yang harus bisa kita lakukan untuk menyempurnakan hidup kita, yaitu selain dari belajar untuk melepaskan diri dari kebendaan dan keduniawian, selain belajar untuk memberi kepada orang lain tanpa menuntut balasannya, yang terakhir yang harus kita lakukan adalah belajar untuk memfokuskan diri kepada perkara-perkara rohani. Ya. Di ayat yang ke-23 dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, tadi saya katakan bahwa terkadang apa yang kita lakukan untuk orang lain atau untuk seseorang, kita menaruh pikiran dalam hati kita, apa sih nanti yang bisa dia kasih buat saya? Apa sih nanti yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan ini untuk orang tersebut? Saudara, di ayat ini, ayat 23 di Kolose pasal 3, Paulus mengajarkan bahwa kalau kita melakukan sesuatu, lakukan itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Artinya bahwa lakukan dengan segenap kerelaan, dengan kesungguhan, dengan hati yang benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Bahwa ini saya lakukan semua karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Paulus dia pernah berkata dalam firman Tuhan, dia katakan bahwa yang kita terima dengan cuma-cuma, kita juga harus berikan dengan cuma-cuma. Firman Tuhan katakan itu, yang kita terima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan itu sesuatu hal yang orang lain bisa berikan kepada kita ketika kita melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi sebagaimana yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita juga melakukannya bagi orang lain. Seperti kita melakukannya bahwa ini untuk membalas semua kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu timbal baliknya, tapi karena kita menyadari bahwa semua yang kita terima, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, itu karena Tuhan. Dan saya lakukan ini semua juga karena Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melakukan sesuatu dalam diri saya, yang membuat saya ada sampai hari ini, semua karena Tuhan. Jadi kita melihat di sini, saudara, bahwa bukan perbuatan baik yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Bukan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain, yang bisa membawa kita atau memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa justru karena kita telah menerima keselamatan yang memberikan jaminan hidup kekal dalam diri kita, maka kita dituntut untuk bisa dan berani berbuat baik yang bermanfaat dan berdampak bagi orang lain.